gara-gara tutup radiator. Mesin turun. Iya, ini karena fungsinya sangat penting ini, Pak. Ada tekanan dari dalam Mesin? mesin. Oke. Itu akan tertekan kayak gini, Pak. Dan ini ada speknya kan. Oke. Nah, rusaknya tutup radiator ya mungkin ini jadi lebih keras, Pak. Ya. Nah, ini akan membuat air di tangki sini itu akan tersedot masuk. Air radiatornya penuh di reservoir dan tumpah sampai tumpah. Wah. Itu tumpah nanti efeknya kalau kita sempat menjumpai itu penuh, itu kemungkinan belum terlalu lama itu overheat terjadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Kota Jogja dan sekitar sedang diguyur hujan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mungkin seharian sudah merasakan kepanasan, dan hari ini, sore ini, hujan sudah turun. Alhamdulillah, suasana menjadi sejuk, adem. Dan di sini juga ada sahabat kita nih, yang menjadi paling sering memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada Sobat AHPedia. Nah, Sobat AHPedia, apa yang akan kita bagi di sore hari ini? Ada Mas Agus. Nanti kita akan cari narasumbernya. Tapi kelihatannya Mas Nova lagi sibuk melukis. Melukis apa nih, Mas? Melukis senja. Melukis senja. Baik, kita cari dulu siapa lagi yang akan memberikan konten untuk berbagi ilmu di sore hari ini. Baik, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat AHPedia. Nah, ketemu Ya. lagi kita, Mas. Oke, Pak. Apa yang mau kita bagi, Mas Wawan ini? Yang seru-seru, simple tapi Wah. menakutkan. Wis, susah juga itu. Apa, Pak? Yang Apa ya? ini kali, Pak. Seru ini. Nih, Ayo, danger kita bahas nih. yuk. Ini tutup radiator ya? Tutup radiator. Tutup radiator. Jangan dibuka ketika panas. Ya. Jangan dibuka ketika panas. Iya. Nah, Kenapa ini- itu? Ini nggak panas berarti nih. Enggak panas, Pak. Oke. Nah, Baik. tutup radiator ini sering menyebabkan masalah, Pak, di mesin. Masalah di mesin ya? Iya. Ini kan sebenarnya harganya murah. Terus terlihat sepele gitu, Pak. Terlihat Tapi sepele. ketika ini rusak, itu bisa menyebabkan mesin overheat. Mesin overheat terus nanti bisa menyebabkan harus diturunkan mesinnya kayak gitu, Pak. Gara-gara yang kecil ini, Iya, gara-gara tutup radiator. mesin turun. Iya. Ini karena fungsinya sangat penting ini, Pak. Nah, bisa dijelaskan seperti apa sih fungsi dari tutup radiator? Oke. Fungsinya itu adalah sebagai tutup radiator. Yo. Betul juga itu jawaban yang cerdas itu. Nah, fungsi yang sebenarnya Ya. itu dia kerjanya multi, Pak. Jadi Multi. tugasnya nggak cuma satu, Pak. Oh, Ada iya. beberapa tugas dia. Oke. Tugasnya yang pertama adalah menahan air yang bertekanan, Pak. Oh iya. Jadi kan air radiator ketika mesin itu bekerja, itu kan panas, Pak. Panas, terus biasanya kan bertekanan. Sama kayak kettle. Betul. Kita ngerebus Kettle air, uap. Nah, ya. ya. Itu kan kalau airnya itu mulai mendidih itu kan ada tekanan. Betul. Nah, tekanan itu dijaga sama tutup radiator ini, Pak. Oh. Dan dia akan membuka, Pak, ketika dibutuhkan. Ketika 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 dia juga dibutuhkan. selain menahan, dia juga membuka. Ada Mas Ari, Mas Ari. Ini, Pak. Hujan Mas, jangan sana. Maaf, Pak. Nah, oke. Nah, jadi dia selain menahan laju air yang mau keluar itu bertekanan, dia juga mengemboskan, Pak. Mengemboskan. Menggemboskan udara, uap air atau Yang dari mesin? air Iya. yang dari mesin ketika panas itu, Pak. Oke. Nah, di sini biasanya ada speknya, Pak, ada angkanya itu. Oh, Ada yang angkanya itu 0,9. ya. Terus ini ada yang 88 kPa. Oke. Ada Nah, yang 1,1. nah, ini Nah, bagaimana penjelasannya Itu itu? penjelasannya tutup ini akan membuka ketika tekanan tersebut sudah tercapai. Ini kalau ini 88 berarti ketika sudah mencapai 88 kPa, ini, Pak, tak buka ya, Pak. Ya. Nah, ini tuh akan tertekan gini, Pak. Nah, ini akan tertekan seperti ini. Pada saat tadi
pada saat suhu ada lebih keras. jadi dia nggak mentul-mentul sini. Kalau biasanya ditekan kayak gini tuh kayak gini lah kekuatannya kayak gini, ini jadi lebih keras. Jadi meskipun sudah tercapai 88 kPa itu tetap dia nggak buka. Waduh. Nah, Terus kemana? bahaya nggak itu? Bahaya. Nah, tekanan itu kemana? Tekanan itu jadinya tertahan di sana dan mencari celah, Pak. Mencari celah bagian mana yang paling empuk untuk terobos itu. Dan biasanya packing, gasket, blok mesin itu loh, Pak. Masya Allah. Cylinder head itu, Pak. Jadi mereka itu akan mencari tempat paling lemah. Iya, yang paling lemah. Namanya tekanan kan menekan ke segala arah ya kalau air. Iya. Air bertekanan ya kayak gitu. Hukum Pascal, Pak. Nah, itu ketika ininya rusak bagian per. pressnya, Oke. pressure ini. Selain namanya itu? tekanan. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai Pengembos. Pak, diulang dari awal, Pak. Oke, baik. Kita simulasikan aja, Pak. Ya, baik. Kalau tadi kan menahan itu ya, Pak, biar Ya. dia keluar. Kalau ketika tekanannya itu sudah melebihi speknya, dia akan mengalirkan air. Air itu akan mengalir ke sini, Pak. Ke tampungan reservoir atau tangki cadangan gitu, Ya, Pak. oke. Nah, kita ketika melihat ini kan kita ngecek level air Air radiator. air radiator. Ya, Cukup apa enggak? Nah, itu ngeceknya kan di sini, Pak. oke. Nah, ketika itu tutupnya tadi apa namanya? Lemah pernya. Apa pernya jadi keras itu. Oh iya, keras pernya. Keras kan Tidak tadi. bisa membuka. Nah, dia tidak bisa membuka ya kemungkinan kan terjadi overheat ya, Pak ya. Oke. Tapi ketika itu nanti ketika levelnya ini bisa naik turun gitu dan itu tuh ketika baru jalan dikit aja kok tiba-tiba levelnya itu naik, itu kita harus curiga di bagian ini, Pak. Di bagian katup vakumnya ini, Pak. Ini kan ada vakumnya nih ya. Iya. Dia itu sebenarnya tugasnya ini, Pak, membuka ketika di dalam radiator ini airnya sudah susut. Oke. Jadi Sebentar, kita terjadi lihat sini dah. Ya. Jadi ini akan tersedot gini, Pak. Ketika nanti kan ini kan rapat ya, ini nutup gini rapat Ya. kan. Terus ketika di dalam sini airnya itu sudah bersirkulasi masuk ke dalam apa nama water jacket gitu. Iya. Kan air di radiator berkurang. Betul. Makanya akan terjadi kevakuman. Oke. Vakuman itu akan menarik ini, Pak, katup vakum. Oh, ini katup vakum. Ya ini, Pak, coba, Pak. Nah, itu pokoknya Oh iya. tersedot gitu, enteng ya. Nah, ini akan membuat air di tangki sini itu akan tersedot masuk. Oh, dia akan menyudut masuk ya dari sini. Ya, dari sini jadi dia akan turun dan airnya itu masuk ke dalam radiator untuk mensuplai air radiator yang kurang tadi. Makanya kita ngeceknya tuh harus di sana. Bukan di sini. Bukan di sini. Ngeceknya itu di reservoirnya itu karena sirkulasi air radiator itu ada siklusnya, Pak. Siklus ketika dia neken sama siklus ketika dia nyedot ke dalam. Nah, itu biasanya neken itu pas suhu panas. Berarti tadi kalau dia suhu panas, tertekanlah pernya dan air mengalir. Air mengalir dan itu akan naik ketika terjadi overheat gitu. Di sini akan naik. Di sini akan levelnya akan tambah-tambah. Wow. Bisa tumpah juga. Berarti kalau ini naik nih, Iya, bahaya nih. itu kan salah satu gejala terjadinya overheat, Pak. Itu naik, itu terlalu turun juga overheat. Kalau naik ya intinya kalau terjadi panas yang berlebih, air radiator itu menguap dan dia mengalir ke sana nih. Uapnya kan dari dalam mesin, Pak. Panas banget itu kalau air menguap itu kan gelembung yang pertama muncul kan dari dasar panci ya. Ya, Dari dasar panci, benar. terus mendorong ke atas. Benar. Nah, ini saluran kayak gitu tuh sama udara mendorong air yang ada di atasnya akhirnya masuk ke sini, Pak. Kalau dibiarkan nih tetap mesin dijalankan kondisi suhunya sudah naik, itu kan di dalamnya udara semua dorong ke atas semua, akhirnya ke sini dia bisa tumpah. Ini kan bisa ada ada jalan untuk ini ya, jalan untuk tumpahnya, jalan keluar. Itu sobat ini akan Hapedia. tumpah ke sana. Jadi kalau menemukan mobil air radiatornya penuh di reservoir dan sampai tumpah, wah. Itu tumpah nanti efeknya ketika kondisi mesinnya udah dingin, itu kan terjadi kevakuman, Pak. Oh ya. Air udah mulai turun lagi, vakum, kurang, yang di sini tersedot. Iya benar, tersedot. Terus ini habis kosong. Reservoirnya kosong karena tersedot masuk airnya.
Wah, kan bagaimana cara melihat posisi dari air reservoir ini naik? Padahal kan kita sedang perjalanan. Nah, dan pada saat berhenti kita lihat udah habis. Nah, itu gimana tuh, Mas? Enggak, sebenarnya gini, Pak. Gimana? Ketika suhu itu naik ya, Ya. Di speedo apa namanya di indikator suhu naik. Ya, indikator. Kita kan biasanya menepi ya, menepi. Itu kondisinya panas. Itu biasanya di sini Pak, penuh. Kalau kita sempat menjumpai itu penuh, itu kemungkinan belum terlalu lama itu overheat terjadi, Pak. Oh. Ketika itu overheatnya sudah lama terus kita paksakan, kan kemungkinan siklus yang kedua sudah terjadi. Penyedotan air itu sudah masuk ke fase penyedot itu loh, Pak. Oh iya, Pasang karena gitu. tadi udah vakumnya ini ya. Berhenti kan, lama dia. Dia kan ada apa namanya water control valve itu loh. Iya. Itu kan buka nutup. Nah, ketika itu sudah turun, pas kita turun, ini habis. Wow. Itu bisa kayak gitu juga. Atau yang paling sering terjadi itu ketika kondisi mesinnya itu dingin, Pak. Ketika mesinnya udah dingin, dia cenderung lebih penuh turun karena dingin. Iya betul. Iya. Ketika di sini panas, dia cenderung lebih seringnya itu yang dijumpai itu yang lagi naik-naiknya gitu. Ketika dingin baru dia akan menyedot semuanya gitu. Karena ada air radiator yang sempat meluap gitu, Pak. Meluap, terjatuhan volume yang sebenarnya kan berkurang. Iya. Ketika nanti dibutuhkan lagi untuk siklus selanjutnya, air yang disedot ke sana jadi habis. Makanya akhirnya kan kesannya airnya cepat habis. Kayak gitu, Pak. Waduh. Dan itu kan satu gejala overheat. Overheat itu sebenarnya gejala atau fenomena normal di dalam mesin ya, Pak. Namanya overheat itu kan panasnya yang naik gitu kan. Cuman kalau sampai panas itu menyebabkan kerusakan, nah itu yang jadi masalah, Pak. Kalau masih dalam ambang batas kenaikannya itu naik biasa, itu kan kita bisa melakukan pemeriksaan. Apa ada yang kerusakan dari efek panas tersebut, atau kita juga bisa mengetahui nih apa penyebabnya kok suhunya itu bisa naik kayak gitu, Pak. Dan itu nggak boleh dibiarkan kan. Nggak boleh dibiarkan. Salah satunya kan penyebabnya ini, Pak, tutup radiator. Baik. Nah, berarti ada, kalau disebutkan kemarin ada 3 fungsi dari tutup radiator ya. Yang pertama untuk menutup radiator itu sendiri. Yang kedua untuk membuka aliran air masuk ke reservoir. Nah, yang kedua menyedot. Dia ada katup vakumnya ini. Oke. Nah, selain itu, Mas, ini katup vakum ini juga bisa rusak, Pak. Kalau tadi kan rusaknya ini tekan atos gitu kan. Kalau ini bisa rusak, ini bisa letoy. Oh iya. Ya, ini bisa. Jadi nggak bisa narik ini. Nah, kalau ini letoy, apa yang terjadi dengan? Kalau ini letoy atau patah biasanya, Pak. Ya, oke. Kalau itu letoy atau patah, itu kan sama aja lubang ini tuh selalu membuka, Pak. Oke. Lubang yang ini selalu membuka, nggak ada nutup kayak gini kan. Jadi posisinya buka gini. Nah, buka kayak gini, itu kan sama aja ketika dipasang gini ya. Terus ada tekanan dari dalam air radiator. Iya. Itu nggak perlu nunggu tekanannya itu tinggi sampai 88 kPa. Ketika air itu bisa naik ke sana, Pak. Jadi dia sering penuhnya di sana, di air tangki cadangan itu. Ya karena belum apa-apa sudah ngalir ke sana, Iya nggak, Pak? Oh iya. Karena selalu membuka itu, Pak. Selalu membuka ya. Itu salah satu tanda ya ketika tutup radiator itu rusak. Itu bisa dibaca di situ juga. Jadi bisa dibaca di sini ya. Iya. Nah, oke, baik. Ini jadi kita masuk ke sebuah permasalahan, Mas. Iya, gimana, Mas Pak? Wawan. Pada saat tangki reservoir ini berkurang, dan berkurangnya itu selalu kelihatan pada saat pagi. Karena kan karena tidak ada muncul indikator, nggak ada ampere yang naik ya. Iya. Panasnya nggak berlebih. Tapi ini berkurang, berkurang sedikit demi sedikit, makin lama makin panjang perjalanan, makin habis. Nah, itu bagaimana? Itu kalau saat pagi itu ya, Pak ya? Itu kemungkinan ya, Pak ya? Itu sebuah gejala ketika ada namanya pengurangan volume air ya, Pak? Ya, betul. Volume air radiator. Ya. Nah, itu kenapa saat pagi saja gitu ya? Karena saat pagi itu kan posisinya kondisi mesin dingin dan di dalamnya itu vakum gitu loh. Betul. Jadi air itu selalu cenderung ditarik. Iya. Ketika dia bekerja mungkin akan penuh lagi mungkin ya. Bisa aja kan. Tapi saat dia bekerja ini kemungkinan kan bisa menyebabkan kurangnya dari air radiator. Bisa karena ada kebocoran. Bisa karena penguapan. Itu bisa itu. Nah, kalau yang
dicek di kebocoran tidak ada. Kebocoran maksudnya di sini ya, di Iya. sekitarnya apa radiator. Radiator. Apakah masih ada kebocoran lain di mobil-mobil yang sekarang? Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak. Jadi air radiator ini sebenarnya lingkupnya tuh bukan di radiator tok. Lingkupnya akan ada di saluran ini, Pak. Saluran radiator ke sana, ya kan. Terus nanti ada ke bagian heater juga yang bagian pemanas udara. Terus nanti juga ada ke pendingin transmisi yang kemarin itu yang oli transmisi didinginkan. Oh iya betul. Terus nanti ada ke bagian throttle. Terus di area water jacket di blok mesin itu juga isinya air itu, Pak, untuk pendingin mesin masing-masing silinder itu, Pak. Wow. Nah itu bisa berpeluang bocor di sana, Pak. Bocor bisa terlihat, bisa saja bocornya nggak terlihat. Bocor nggak terlihat itu masuk ke dalam ruang bakar, masuk ke ruang oli, masuk ke transmisi. Itu Tapi kalau kayak gitu nggak bocor terlihat. yang ke sana kan biasanya muncul ada gejala lain. Iya, Kayak oli bertambah. Iya. Ya. Apa oli berubah warna itu kan ya. Atau di radiator muncul ada apa? yang lain ada oli-olinya. Ada oli-olinya gitu ya, selain dari air gitu ya. Tapi kalau masuknya ke ruang bakar kan air radiator kurang, Pak. Kalau cuma di ruang bakarnya saja, ini bisa, Pak. Ketika misalnya nih packingnya yang benggang itu cuma ke arah yang kebakar. ke Pembakaran, ruang bakar iya. ya. Jadi kan nanti alirannya ke ruang bakar. Jadi tahu-tahu itunya cepat habis. Itu kan kebocoran yang masuk ke dalam, bukan yang dari sisi luar. Masuk ke Yang bisa terlihat gitu loh. Nah, itu kan di dalam. Wah, Banyak kan? Banyak hal. Tapi kita jangan berpikir jauh dulu ya. Ya, Kita berpikir tadi kan yang singkat dulu ya. Masalah tentang tutup radiator ya. iya. Penguapan juga bisa mengurangi volume, Pak. Oh, tapi kan tidak cepat ya. Kalau penguapan ya paling kurangnya dikit-dikit. Dikit ya. Makanya perlu diperiksa. Oke. Pemakaian jenis coolant juga berpengaruh. Oh. Kemarin kan udah dibahas tuh, kalau pakai air biasa di suhu 100 derajat itu normalnya akan menguap kan kalau Ya, air. itu normalnya 100 derajat ya. Nah, kalau pakai coolant harapannya kalau coolantnya bagus, kualitasnya oke, di atas 100 derajat itu nggak terjadi penguapan. Nah, kemarin saya ditelepon sama mitra kita ya. Siapa tuh? Ada deh. Wah, merek nih, Pak. Endorse. 220 derajat, Mas. Dia baru Nguap. mendidih. Ih, itu opo? Oli apa itu? Bukan Coolant oli. apa? Air radiator. Iya, coolant apa itu? Nah, nanti kita baru disuruh ngetes nih. Waduh. Keren ya? Iya. Nah, jadi nanti barang sudah sampai. Jadi kita disuruh ngetes. Serius itu 200? Betul, 220 katanya. Gila. Nah, mobilmu panas-panas ya? Iya, ya itu. Suka panas nggak mobilmu? Enggak, maksudnya biar dicoba. Karena dia kirimnya banyak. Oh gitu. Tapi mobil tuh wah, nanti rontok pastinya. Oh iya, pakai Jangan, air ya? Pak. Pakai air, Mas? Pakai air lah. Oh, pakai air ya. Pakai air dong. Tapi kadang naik gitu, Pak. Mobil saya tuh kalau tanjakan naik. Jadi biasanya tuh indikator. Oke, nanti kita bahas Oh, itu. iya. Konten baru aja nanti ya. Oh iya, siapa? Baik, Sobat Hapedia. Pembahasan yang sangat sederhana tapi Tutup ini ya? sangat penting sekali ya, Mas ya. Iya, tutup Nah, radiator. tutup radiator. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wawan ada 3 fungsinya dan kembali tadi ada gejala-gejalanya. Silahkan ditonton kalau kurang mengerti. Amati, ya. Ada lagi mitra apa Sobat Hapedia yang kemarin dia komen, Iya. saya bingung tapi saya nonton berapa kali akhirnya saya paham gitu ya. Ah, Nah, jadi silahkan Iya. Komentar juga bisa, Pak. komentar juga mungkin Iya. bisa dijawab ya Iya, kalau ada pertanyaan. komentar. Jawab nanti sama admin kita. Baik. Nah, pertanyaan Mas, ini Iya. harganya mahal nggak sih? Ini, wah murah ini, Pak. Ya paling Di bawah 100.000? enggak sih 100 100-an? sampai 200. Oke. Dia tergantung dia ori atau OM gitu. Oh, siap. Baik. Jadi sangat penting untuk memantau juga ya. Ya sekali-sekali bolehlah kita buka, cek pernya ya, Iya. dipencet. Bahkan tadi. kadang ada ini, Pak, pelanggan yang bertanya ini, Pak. Seharusnya diganti per berapa sih kok? Mending saya ganti aja lah. Iya, iya rutin benar gitu. ya. Berapa tahun gitu ya, atau Daripada berapa terjadi. kilometer gitu ya. Udah ada nggak belum ininya? Belum ada, Pak. Aturan untuk penggantian Karena part ini tuh bukan termasuk fast moving, fast moving. ya. Oh. Kalau oli kan bisa diprediksi nih, Iya, iya, kerusakannya kualitasnya menurun sekian kilometer. Kalau ini kan enggak, Pak, tergantung pemakaian atau ketahanan bahan. Oh, tapi itu kan juga bisa rusak, Mas. Apa yang ada per juga Iya, yang apa namanya? karetnya itu. Ah. Kita bisa. Makanya itu kan
cuma mengandalkan dari gejala-gejala yang bisa kita pahami, Pak. Jadi sebelum gejala muncul, berapa, kalau menurut Mas sendiri, berapa tahun sih? Wah. Kalau kita beli mobil baru kan sampai 5 tahun garansi ya? Ada berapa? Berapa tahun garansi? 5 sampai 3 tahun? 5 tahun ya? 5 tahun garansi. Berarti Iya, 7 tahun. tahun ke-7 gantilah ya? Iya. Kalau Modal saya mah 200.000. 10 tahun berani kayaknya dah. 10 tahun nggak berani ya? Iya. Sebelum 10 tahun ganti nggak apa-apa? Iya, Di atas ganti 5 aja. tahun ya? Iya, boleh. Oh. Murah soalnya, Pak, daripada Murah, turun mesin ya. Iya betul. Lebih baik Kalau kita susah memahami gejala-gejala yang tadi. iya benar, daripada Kalau- susah mending ganti aja ya. Kalau montir saya mah nggak usah ganti. Ah. Biarin aja. Nah, tapi kan saya tahu gejalanya. Oh iya. Kalau ada tanda-tanda tutup radiator tinggal dicek. Ah, Kalau oke. orang pengguna mungkin yang nggak sempat atau memang kurang paham Ya. untuk hal itu, Nah, langsung lebih baik ganti diganti. aja. Iya. Baik. Terima kasih Mas Wawan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat Apidia semua. Oke. Lebih tercerdaskan dan lebih memahami Iya, sehingga mobilnya lebih awet lagi ya. iya, Pak. Iya. Selamat sore sobat Apedia dan Pak Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.